Assalamualaikum Pak Zul, gimana kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Ibu Rizka sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya baik juga. Ibu sekarang sedang sibuk apa enggak nih Bu? Tidak Pak, kebetulan ini saya lagi istirahat. Ada apa ya Pak ya? Tumben nih Bapak menghubungi saya. Begini Bu, Hmm, saya lagi ada masalah ini Bu sedikit Bu. masalah apa ya Pak ya? Bisa Bapak ceritakan? Ya, begini Bu, saya kan mengajar di SMK. Hmm, Nah, saya mengajar di kejuruan. hmm, Jadi saya itu kan mengajar ada dua kegiatan. Yang pertama hmm, kegiatan praktik di lapangan, di lahan. hmm, Nah, kemudian untuk teori, saya mengajar di ruang kelas. Nah, jadi permasalahannya, Bu, pada hmm, saat saya mengajar di lahan, praktik di hmm. lapangan, itu siswa antusias semangatnya luar biasa, alhamdulillah. Iya. Tetapi pada saat saya mengajar di kelas, di ruang kelas, untuk teorinya, nah ini Hmm. aja permasalahan, Bu. Semangat mereka jauh sekali menurun seperti saat mereka melakukan praktik. Jadi itu masalahnya ya Pak ya. Jadi Bapak merasa bahwa anak-anak ini jauh lebih semangat saat belajar praktik di luar atau di lapangan, sedangkan ketika di kelas Bapak merasa bahwa jauh sekali perbedaan antara praktik di lapangan ketimbang pembelajaran di kelas, gitu ya Pak ya? Betul, Bu. Oh, baik, saya paham. Lalu kira-kira apa nih Pak harapan Bapak dari pembicaraan kita hari ini? Ya, harapan saya dengan mengobrol Mhm. dengan Ibu, saya ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar bagaimana cara saya bisa mengatasi masalah ini, Bu. Oh, berarti Bapak ingin adanya solusi ya Pak ya dari permasalahan ini. Iya, Bu. Maka dari itu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Bagaimana cara saya mengatasi permasalahan ini. Selain solusi, apakah ada harapan lain nih Pak yang Bapak inginkan? Ada, Bu. Oh, Harapan apa lain Pak? saya agar bisa menemukan ide segar atau strategi pembelajaran yang Mhm, saya terapkan nantinya agar mhm. murid dapat tetap semangat, Bu. Oh gitu. Jadi di sini Bapak berharap adanya solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Selain itu Bapak juga berharap ya Pak ya, dari kegiatan kita ini Bapak menemukan ide segar tentang proses pembelajaran ke depannya agar bisa lebih baik. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya Pak ya. Iya Nah, benar, Bu. jadi begini Pak, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, apa indikator yang membuat Bapak ini merasa bahwa anak-anak Bapak itu kurang semangat Pak saat belajar teori di kelas? Iya begini, Bu. Saya perhatikan, saya lihat, saya Mhm, amati. Yang iya, pertama itu pada saat kita melaksanakan diskusi, tanya jawab. Nah, itu mhm, hanya beberapa saja yang menyampaikan pendapatnya. Kemudian mhm, selain itu, siswa-siswa yang lain itu banyak diam. mhm, Kemudian juga saya melihat sikap mereka, ada yang, meletakkan kepalanya di tangan, kemudian mhm, ada yang sering keluar masuk kelas, begitu, mhm, Bu. Bahkan, jika dilihat secara kuantitatif, itu mhm, melihat dari hasil asesmen, ternyata mhm. nilai mereka jauh lebih rendah dibandingkan nilai pada saat mereka melakukan kegiatan praktik, Bu. Oh, begitu. Jadi di sini saya menangkap ada beberapa poin nih. Yang pertama ketika diskusi hanya beberapa orang yang memberi respon. Di pembelajaran anak-anak ada yang meletakkan tangan, merasa mengantuk, bermain-main, dan ini juga terlihat di asesmen ya, Pak, ya, yang mana, nilainya itu lebih rendah ketimbang, saat, praktik gitu ya, Pak, ya. Betul, Bu. Nah, dengan menghadapi masalah ini, gimana nih, Pak, perasaan Bapak? Ya, saya sih sedikit merasa cukup kecewa ya, Bu, ya. Mhm, Apalagi jika siswanya kurang respon. Padahal saya mhm, sudah mencoba untuk memancing siswa untuk mhm, terlibat aktif. Bahkan saya juga sudah melakukan ice breaking, mhm, kemudian menggunakan teknik stop, begitu, Bu. mhm. Tapi ya mereka terlihat sekali kalau mereka itu kurang bersemangat, Bu. Oh, baik. Jadi di sini Bapak merasa kecewa, padahal usaha yang Bapak lakukan ini saya lihat sudah maksimal, tapi tetap saja siswanya kurang semangat. Nah, jadi untuk kedepannya nih Pak,
Kira-kira apakah sudah ada rencana dari Bapak untuk memperbaiki, Pak, masalah ini? Sepertinya saya harus membuat keyakinan kelas ya, Bu, ya. Hmm. Saya juga akan memanfaatkan ruang terbuka untuk belajar. Mhm. Jadi, supaya siswa tidak merasa bosan saat belajar teori. Mana tahu dengan belajar di ruang terbuka, pikiran murid kita ini juga lebih terbuka dalam menyerap ilmu. Seperti itu. Wah, ini saya lihat rencana yang Bapak buat itu sudah luar biasa, Pak, sudah bagus. Nah, kira-kira kapan nih, Pak, komitmen Bapak untuk mulai, menjalankan rencana yang sudah Bapak susun tadi? Insya Allah secepatnya, Bu. Oh, secepatnya ya, Pak, ya. Ya, Bu. Nah, gini, Pak, rencana kan sudah kita buat, tapi terkadang ada kondisi yang membuat rencana itu tidak dapat berjalan, dengan maksimal. Kira-kira apakah ada strategi lain agar komitmen ini tetap terlaksana sehingga rencananya juga berjalan dengan baik gitu, Pak? Oh iya benar juga ya, Bu. Tantangan belajar di luar ruangan ini kan kadang-kadang Mhm. hujan ya, Bu, ya. Iya, betul, Pak. Namanya juga cuaca tidak bisa ditebak. Iya, Jadi heeh. nanti untuk mengatasinya, saya Mhm. akan, komunikasi dan berkolaborasi dengan Wakasapras Mhm. untuk penyediaan ruangan dan alat-alat yang dibutuhkan, Bu. Oke, jadi nantinya Bapak akan berkomunikasi ya Pak ya dengan Wakasapras untuk ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, saya berharap nih Pak, semoga rencana yang sudah Bapak rancang ini dapat berjalan dengan baik dan bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, jadi gimana nih Pak perasaan Bapak setelah berbincang dan mengobrol dengan saya pada hari ini? Alhamdulillah saya sangat senang, Bu, karena Mhm. Ibu mau mendengarkan permasalahan saya, sehingga saya Mhm. dapat menemukan solusi dan ide segar untuk mengatasi permasalahan ini, Bu. Alhamdulillah, kita memang harus sering-sering Pak bertukar pikiran dan saling berkolaborasi seperti ini, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah kita nantinya. Saya berharap semoga Bapak tetap semangat ya Pak ya. Eee, Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini itu bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah yang Bapak hadapi. Amin. Terima kasih ya, Bu, untuk motivasinya. Mohon maaf nih kalau saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak Pak, saya juga senang mendengar cerita Bapak. Baik, Bu, kalau begitu karena ini sudah, jam saya mau masuk kelas, saya Mhm. mau akhiri, telepon ini ya, Bu, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.